kali ini kita mau jalan-jalan ya. Jadi setelah lebaran kita rasanya pegel banget nih, pengen jalan-jalan lagi. Dan seperti biasa kita akan jalan-jalan ke jalur selatan nih, karena jalur selatan itu pemandangannya andalan banget. Nah sebelum berangkat tentunya kita persiapan dulu ya. Seperti bawa charger, kemudian bawa HP, jaket, baju begini. Nanti kita akan naik mobil. Sip, mantap. Oke mantap, jadi kita berangkatnya pakai Mega Pro. Kemarin belum sempat kita tutup nih, tapi gak apa-apa lah. Yuk berangkat. Jadi jarak dari rumah ke Sawarna Beach itu sekitar 124 km. Dan dengan waktu tempuhnya itu 3 jam 25 menit. Nah, jika kita lihat dari rumah sebenarnya kalau pantai itu udah deket ya, sekitar 15 kilo lah dari rumah ke pantai. Tapi karena kita ingin jalan-jalan dan menikmati perjalanan, akhirnya kita turun ke bawah ke arah selatan. Nah, ke arah selatan sampai nanti kita ketemu pantai itu di daerah ini nih. Di daerah Potlot. Nah, di situ juga udah ada pulau pantai Begedur. Nah, kemudian juga di sana banyak pantai, tinggal kita mau kemana ya. Tapi ini perjalanannya ke Sawarna Beach. Nah, di sini. Nah, yang membuat perjalanan terkesan itu ketika kita sudah nyampe sini nih. Nah, di sini tuh gila, pantainya warnanya biru semua teman-teman. Terus sampai ke sini. Wis, mantap. Yuk. Kita mulai. Oke mantap, jadi udah setengah perjalanan ini. Kita mampir dulu di hutan karet. Tapi kayaknya udah lama gak produksi nih teman-teman. Jadi daun karetnya juga udah pada mati ya, gugur nih. Oke, dan kita ditemenin papa muda. Oke Us, keren Us. Kemudian kita mengambil beberapa foto untuk dokumentasi, tetapi ternyata hasilnya itu wow, mantap, instagramable sekali, seperti ini.
Karena sudah masuk waktu zuhur, kita pun istirahat dan makan siang di warung di pinggir pantai. Wih, mantap nih pemandangannya. Jadi laparnya cepet hilang. Setelah sampai di jembatan sebelum pabrik semen, kita pun memutuskan untuk berfoto-foto lagi. Karena di sini tuh view-nya lumayan mantap.
ada pemandangan menarik setelah kita sampai di Pulau Manuk, di mana kita bisa melihat gerombolan monyet ada di pinggir jalan. Nah, kita pun bisa memberikan makan, entah itu buah-buahan ataupun makanan ringan, karena monyet di sini bisa makan apa aja. Dan monyetnya tidak galak ataupun tidak buas ya, tapi mereka itu jinak. Jadi enak kalau misalkan kita ajak main. Mari masuk nih. Hah? Masuk ke motor. Kebagian jarak bayar. Terus. Swab mesinnya ya. Hah? Swab mesin. Akhirnya kita pun sampai di desa wisata Sawarna. Nah, ketika kita masuk, kita hanya dimintai uang administrasi sebesar Rp5.000 per orang untuk kebersihan. Nah, dari situlah kita bebas untuk memilih mau ke pantai mana, alias sudah include semua pantai. Dan untuk biaya masuknya termasuk murah dibandingkan dengan pantai-pantai lainnya. Mantap. Tempat pertama yang kita datangi adalah Pantai Pasir Putih. Nah, di sini itu adalah pantai yang sangat cocok sekali untuk mandi. Kenapa? Karena di sini tuh tidak ada karang sepanjang garis pantainya. Jadi, kalau misalkan kita mau mandi itu enak ya, aman. Tapi tetap harus berhati-hati karena ombaknya itu sangat besar dan lautnya itu lumayan dalam. Atau pantainya dalam ya. Jadi, tetap hati-hati aja.
Kemudian kita melanjutkan ke pantai selanjutnya, yaitu Pantai Ciantir. Nah, di sini juga bisa dilihat banyak sekali penginapan ataupun homestay untuk teman-teman yang mau menginap, khususnya yang dari jauh ya, dari luar Banten misalkan. Di sini tuh kita tinggal bawa uangnya aja, jadi enak bisa nginep. Atau bisa dilihat juga di sini banyak sekali yang pasang tenda ya. Jadi mantap buat berkemah nih. Nah, setelah itu kita lanjut ke pantai berikutnya yang berada di ujung Sawarna, yaitu Pantai Tanjung Layar. Nah, di sini itu adalah pantai yang banyak sekali karangnya ya. Jadi, biasanya hanya dijadikan sebagai objek foto-foto saja. Kalau misalkan buat mandi, ya gak boleh ya. Takutnya nyangkut di karang. Dan suasananya seperti ini, mantap. Setelah singgah dan juga berfoto-foto di Pantai Tanjung Layar, kita pun keluar dari area Sawarna. Nah, kita menuju Pantai Karangtaraje yang tempatnya itu tidak jauh dari Pantai Sawarna. Jaraknya hanya sekitar 3 km lah ya. Nah, dan di sini tuh untuk biaya masuknya gratis alias tidak pakai biaya apapun. Tapi akses untuk menuju ke sana sangat mantap sekali. Jalurnya sangat asik. Seperti ini nih.
Di Pantai Karangteraje ini, untuk mandi juga sangat nyaman ya. Karena ombaknya terlihat sangat kecil dibandingkan dengan Pantai Pasir Putih Sawarna. Tetapi kita juga harus berhati-hati karena di sini sebagian garis pantainya itu terdapat karang juga. Jadi harus tetap hati-hati ya. Dan di sini juga bisa kita berkemah ataupun nginep. Jadi kalau misalkan dari jauh mantap lah. Mantap. Setelah mengelilingi pantai, ternyata kita tumbang juga. Nyus. Dan harus metis. Mantap. Pantai Karangteraje. Oke, mantap. Jadi udah 1,5 jam perjalanan. Tadi kita berangkat jam 17.30 atau setengah 6 ya. Dan sekarang masih 60 kiloan lagi ke rumah. Ini baru nyampe Potlot. Nah, Plotot. Jadi kita perjalanan dari sini nih. Nah, dari Karangteraje menuju rumah Menes itu sekitar 2 jam lagi. Berarti 3,5 jam lah ya. Mantap. Lanjut. Terus di tempat tongkrongan terasik, Bos. Tempat nongkrong terasik ya. Alfamaret. Aduh. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya kalau misalkan teman-teman ingin main ke Sawarna ataupun pantai-pantai di sekitarnya ya, nah saya sarankan untuk menginap sekitar 2 hari. Kenapa? Karena di sana itu selain perjalanannya yang lumayan jauh dan juga lama, membutuhkan 3-4 jam, di sana juga banyak pantai-pantai yang harus kita explore. Kenapa? Karena selain biaya masuknya yang murah, bahkan sebagian besar itu gratis teman-teman, gak bayar. Nah di sana juga pemandangannya gak kalah mantap. Jadi kalau misalkan kita cuma datang-datang ke tempat yang udah orang lain tahu aja, itu rasanya kurang enak ya, atau kurang puas gitu. Jadi kalau misalkan mau menginap, di sana banyak banget tempat penginapan ataupun homestay. Tapi kalau misalkan kita ingin lebih seru lagi, kita bisa bawa tenda bareng teman-teman ataupun keluarga. Jadi lebih mantap lah ya. Nah, untuk biaya masuknya tadi selain murah, di sana juga harga jajan ataupun makan kalau misalkan kita mau belanja-belanja itu sangat murah juga teman-teman. Dibandingkan dengan tempat wisata lain, di Sawarna itu masih tergolong sangat murah. Istilahnya boleh disebut harga apa ya? Harga jajanan kampung lah di sana ya untuk harganya. Jadi kesimpulannya kalau misalkan teman-teman ingin ke Sawarna, pertama siapkan mobil yang sehat, kemudian uang bensin yang cukup, yang kedua juga fisik yang kuat ya. Jadi untuk mengakses ke pantainya itu agak lumayan butuh perjuangan ya. Tapi walaupun capek dan butuh perjuangan, tapi kita akan merasa terpuaskan ketika sudah sampai di lokasi. Nah itu mantep banget. Oke, cukup gitu aja. Mudah-mudahan memberikan informasi untuk teman-teman semua yang ingin main ke Sawarna tapi belum ada gambaran nih. Biayanya habis berapa, kemudian di sana mahal apa enggak, pemandangannya bagus apa enggak, dan sudah saya jelasin dari awal sampai akhir ya.
Mudah-mudahan teman-teman bisa menarik kesimpulan, dan kalau misalkan mau main ya main aja, jangan ditahan-tahan. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.